Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat data table seperti pada layar teman-teman. Nah ini dimana ini merupakan data table yang kita dapatkan datanya itu dengan bersumber dari Google Sheets ya, dari data-data dari Google Sheets, lalu kita munculkan di web ya, seperti ini. Dimana di sini akan ada lebih interaktif lah, dimana kita bisa menampilkan berapa baris yang kita ingin tampilkan, kemudian kita bisa search, kemudian ada fitur pagination juga. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya itu saya dapatkan dari ini ya, dari channel YouTube ini dan pada video ini. Nah ini teman-teman coba tonton ya sampai dari awal sampai akhir, sampai habis nantinya, dimana dia tuh menjelaskan intinya sampai bagaimana mendapatkan data dari Google Sheets, yaitu menggunakan Google Cloud Platform dan lalu menghubungkan dengan Google Sheets, terutama akan menghasilkan API key dari Google Cloud Platform tadi dan meng-create ya project, lalu mendapatkan Google API key, lalu kita membuat file spreadsheet ya atau file Google Sheets, lalu disitu nanti akan mendapatkan ID-nya, spreadsheet ID-nya. Lalu juga dia menjelaskan sampai dia muncul di webnya itu, contoh webnya itu ya. Nah di sini tuh dia itu masih ini ya, tapi masih belum sampai ini ya, ada fitur-fiturnya ini. Kalau teman-teman lihat sampai habis ya, kalau teman-teman ikutin, dan itu harus diikutin ya, sudah ikutin bagaimana cara dia itu mengerjakan, sampai nanti akan muncul tabel bagaimana dia hasilnya. Dia ini bisa lihat di deskripsinya. Lalu ini ya, kita coba buka linknya. Nah ini nanti kalau teman-teman buka di deskripsi videonya tadi akan ada link ini, isi data.mdpgo.io ini. Lalu teman-teman klik download ya, panel download, pilihnya Google Sheets example ya, kita download. Kita buka, lalu diekstrak. Kemudian kita buka dengan menggunakan Visual Studio Code dan klik kanan, terus open in terminal, tekan kode spasi titik enter, lalu muncul Visual Studio Code ya, seperti ini. Lalu sesuai dengan juga perintah dari video itu, apabila teman-teman nonton ya, dan harus nonton dulu sih sebenarnya dari awal sampai selesai, katanya itu ada perintahnya untuk menginstal live server ini ya. Dari sini saya juga sudah menginstal ya. Ini gunanya untuk supaya setiap perubahan yang kita lakukan langsung terubah di servernya itu. Kita coba buka ya. Ini masih seperti ini. Nanti akan muncul setelah teman-teman mengikuti video tadi, itu akan menghasilkan API key dan spreadsheet ID ya, setelah membuat tabel dari Google Sheets juga. Nah itu dikopikan saja. Ini Ctrl B biar lebih luas. Nah ini dikopikan ya, tadi kan teman-teman juga tentunya mungkin sudah mengkopikan juga. Sini saya belum. Pakai yang dari Google Cloud Platform itu ya. Lalu spreadsheet ID. Nah ini. Nah jika kita lihat maka sudah muncul seharusnya. Nah akan seperti ini. Nah kita ingin mendevelop
atau mengembangkan sehingga dia menjadi seperti ini ya, lebih ada interaksinya, lebih ada interaktifnya. Ada menampilkan ini tadi ada pencarian ya, kotak pencarian, ada paginationnya atau berpindah halamannya. Nah sebenarnya itu kalau di ini ya, mencari di Bootstrap ada data table. Nah ini namun di sini ketika saya lihat gitu kan di mdbootstrap.com ini, pas kita cari diketikkan sini di search, terus saja data table akan muncul seperti ini. Nah ini meminta, jika saya minta kodenya login ya, ini katanya sudah login juga, intinya ini ya, sepertinya itu berbayar ya. Nah di sini saya ingin coba menggunakan alternatif selain ini menggunakan data tables ini. Nah gimana caranya? Kita buka dulu Visual Studio Code nya. Nah kita lihat di sini, kita lihat langsung ke JavaScript nya, ke bagian script. Nah ini kita lihat dari sini fungsi ini bahwa dia tuh akan looping ya, terus dari indeks 0 atau yang barisnya 0 akan menjadi table dari kepala dari table itu, atau nama kolom dari table. Nah ini saya tidak pengen ya seperti ini. Kita lihat spreadsheetnya. Nah ini spreadsheetnya. Nah ini dimana dia tuh setiap row ini akan menjadi nama dari ini ya. Kita coba misalnya kita ganti ini jadi deskripsi misalnya, deskripsi. Kita refresh. Nah ini berubah juga deskripsi kan. Nah saya tadi pengen seperti itu, jadi bisa dihapus ya, bisa kita hapus ini, tapi pengennya menggunakan HTML, di HTML saja, jadi tidak terpengaruh oleh perubahan dari tabel itu, perubahan nama kolom paling atas. Nah ini di sini bagian ini klik, teruskan th, save out pada bawah, teruskan nama kolom bertabelnya aja diinginkan. Sini tanggal, transaksi, atau terserah deskripsi juga boleh. Nih keluar, masuk, saldo. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kita refresh ya, coba refresh. Nah seperti ini. Nah tapi akan hilang langsung. Nah ini kita coba kembali lagi ke JavaScript-nya. Nah ini lalu kemudian kita hapuskan saja ini. Nah lalu kita lihat lagi tables.net-nya tadi. Nah dia perintahnya include dua file ini katanya kan, atau kopikan yang JavaScript yang CSS-nya, kita pastikan di sini aja, bawah sini, kita klik di href-nya, masukin yes. Kemudian ini JavaScript-nya kita masukin juga di sini ya saja ya. Kemudian katanya initial your data table. Nah ini jika kita lihat di sini dia manggil table ya.
Lalu di tabelnya, berarti di tabelnya ini dulu kita buat ID. ID-nya bukan di sini. Di tabelnya, cek tabel. Ini ID informasi, ini terserah saja sebenarnya namanya. Yang penting nanti akan sama juga seperti kita gunakan pada pemanggilan jQuery-nya. Lalu kita panggil di JavaScript-nya masih di dalam fungsi yang sama ini. Tadi nama ID-nya informasi table, masukin ke sini. Lalu kemudian data table, nah ini yang di looping tadi kita gunakan lagi di sini. Nah ini kenapa saya menggunakan seperti ini? Nah ini tuh pas kemarin saya coba, pas beberapa hari yang saya coba-coba itu ada muncul warning gitu ya dari webnya ketika di load ya. Nah itu pas saya cari itu ya di YouTube, nah ternyata namanya seperti ini dan saya ikutin saja ya. Jadi seperti itu sih. Saya cari warningnya itu, saya ketikkan di YouTube, saya cari YouTube seperti ini. Terus saya coba yang ini, yang ketiga, solution yang ketiga, makanya saya tambahin ke sini. Dan itu berhasil ternyata, dan menggunakan ini. Mungkin nanti teman-teman bisa menjelaskan di kolom komentar kenapa ini bisa gitu ya, karena saya juga belum paham, jujur saja. Nah ini saya gunakan karena saya mencari dari sini ya, dari channel ini. Kemudian kemudian kita ini ya, kita coba lihat apakah masih ya. Nah ini berarti kita tambahkan lagi 3 file ini ya, 3 ini maksudnya 3 script ini kita pastekan, kita lihat terus sudah berubah setelah menambahkan 3 ini. Nah sudah seperti ini, sudah berhasil ya untuk menerapkan data tables ke data-data kita di Google Sheets sehingga dia lebih interaktif data tabelnya. Kita coba fungsionalitasnya ya, kita coba maksudnya fitur-fiturnya udah berhasil ya. Untuk baris bisa kita tadi kan ya, katanya emang cuma 15 baris ya, kita tampilkan 25 misalnya, berarti semuanya tampil. Kemudian kita search juga misalnya sedekah, nah ini muncul. Terus kita juga sini tadi 10 aja, kita pindah ke halaman berikutnya juga udah berhasil. Namun kita lihat coba di sini nama tabelnya masih ada muncul ya. Nah ini tuh kita lihat kodenya. Nah ini di sini mungkin ada terkait range Excel ya. Ya, bukan mungkin, emang ada range-nya. Nah ini supaya hilang tadi kita ganti 2 di sini. Jadi mulainya dari A2. Kita lihat lagi. Jadi seharusnya udah hilang sih. Di browser 2, nah udah hilang kan? Sudah nggak ada lagi. Nah, udah berhasil sampai seperti ini. Kita coba apakah dengan kita menambahkan atau mengubah lah, intinya mengubah spreadsheet atau file Google Sheets kita, apakah mengubah real time ya dengan apa yang ada di sini.
di HTML-nya di webnya misalnya kan. Kita coba buka spreadsheet-nya. Nah, ini di sini misalnya saya ingin menambahkan tanggal 1 Desember, ketika ada infak misalnya, atau infak hamba Allah misalnya kan, itu masuk berarti ya misalnya 1 juta. Kita lihat apakah ada. Belum ada ternyata. Nah, ini karena perlu di-refresh ya. Perlu di-refresh. Seterusnya muncul. Seperti ini. Nah, ini muncul infak hamba Allah di sini ya. Hamba Allah 1 juta. Mungkin karena tanggalnya, coba ganti 30 November. Refresh. Nah, ini dia muncul. Saya kurang paham juga apakah karena tanggalnya juga. Tapi kita coba tambahkan lagi misalnya di sini. Tanggal 1 Desember. Belanja aja. Belanja. Keluar 1.000. Kita refresh. Ini dia muncul malah di sini ya. Oh, karena dia menyesuaikan dengan tanggal ya, harus berurutan tanggalnya. Berarti kita coba, misalnya kita coba 30 November lagi, mungkin dia akan baru menyesuaikan ya, sama dengan bawahnya. Nah ya kan, berarti mungkin kemungkinan dugaan saya masih ini terkait dengan tanggal ya. Karena di sini udah dari awal 1 Desember dia akan munculnya di sini juga. Masih hipotesis, masih dugaan saya juga. Nah, di sini berarti datanya juga udah otomatis ya, tambah kalau ada refresh. Jadi seharusnya emang datanya berurutan tanggalnya mungkin. Nah, lalu kita akan coba supaya pengguna lebih paham gitu ya, kenapa harus lebih mudah gitu, kita tambahkan aja sini tombol refresh ya. Refresh berarti di Studio Code-nya kita buka lagi. Di sini kita tambahkan button di tabelnya. Di sini kita bungkus saja di dalam div buttonnya. Saya ingin supaya ada stylenya, tambahkan button primary ya, seperti warnanya. Terus tulisan dalam tombolnya ada refresh. Kita coba. Nah, ini ada tombol refresh tapi kita taruh di tengah ya. Kita taruh di tengah. Itu berarti di sini kelas text center nanti di tengah. Nah, di tengah tapi ini belum ada fungsionalitasnya. Kita tambahkan fungsionalitasnya dan menambahkan ID ya. ID namanya reload aja.
Lalu kemudian kita tambahkan fungsionalitas dengan dokumen objek model. Tambahkan ada JavaScript-nya. Tambahkan di sini aja ya. Nah, ini tambahkan lagi script. Lalu kita menggunakan konsep dari DOM. Kita panggil ID-nya tadi namanya reload ya. Masuk tanda petik. Event listener. Setelah diklik ya. Dia step diklik nanti akan mereload dari halaman itu. Kita coba, ya udah berhasil ya reloadnya. Jadi nanti setiap ada perubahan tinggal kita klik ke sini saja. Mohon sudah selesai ya. Sekian video ini tentang pembuatan data table yang mana datanya diambil dari Google Sheets ya. Dan ini juga template-nya saya ambil dari channel YouTube yang sudah saya perkenalkan pada awal video tadi. Nah, sekian dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan ya. Seperti ketahuan saya, mungkin bisa diberitahu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.